Yo, halo guys, sebelum gua lanjutin ke pembahasannya, gua nggak bosen-bosen ngingetin ke kalian dulu. Yuk dukung dulu channel ini dengan pencet tombol subscribe dan loncengnya di bawah ini agar kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Dan juga like dan share ke kawan-kawan kalian biar di channel ini semakin dikenal banyak orang. Pastinya dukungan dari kalian sangat gua butuhin untuk ngebuat gua terus semangat dan terus update ke depannya. Oke, kalau gitu kita langsung lanjut aja ke pembahasannya. Yo, halo guys, kali ini gua bakal ngebahas light novel Tensei Shitara Slime Dataken atau Tensura, volume ke-6 chapter ke-4. Di chapter sebelumnya, kita semua sudah tahu bahwa Rimuru sudah mengirimkan semua pasukannya untuk bertempur melawan pasukan Clayman. Untuk kalian yang belum nonton di chapter sebelumnya, silakan ditonton terlebih dahulu. Di tempat lain saat ini, Clayman sedang menunggu waktu pertemuan Walpurgis. Dan Clayman saat ini sedang berada di dalam kastil miliknya sambil minum segelas wine. Dan di sini, Clayman sedang memikirkan sesuatu hal. Karena sebelumnya, Clayman sudah mendapatkan sebuah kabar buruk dan juga kabar baik. Kabar buruk yang Clayman telah dapatkan adalah kabar tentang pasukannya yang tidak bisa menemukan satu orang pun yang tersisa di wilayah Carrion, yaitu Yurazania. Karena semua warga dari kerajaan Yurazania sudah mengungsi ke dalam hutan Jura. Dan di sini, Clayman tidak tahu jika hal ini adalah jebakan dari Rimuru agar pasukan Clayman nantinya masuk ke dalam hutan Jura. Clayman yang mengetahui hal itu, Clayman pun langsung menghubungi Yamza. Dan Clayman langsung memerintahkan Yamza untuk membawa semua pasukannya mengejar para beastmen ke dalam hutan Jura. Dan Clayman juga menyuruh Yamza untuk membunuh semua beastmen itu, agar Clayman nantinya bisa berevolusi menjadi True Demon Lord. Yamza yang mendengar hal itu, dia pun langsung berjanji kepada Clayman. Yamza bilang ke Clayman bahwa dia akan melakukan misi ini dengan sangat baik. Dan di sini Clayman akhirnya telah terkena jebakan dari Rimuru. Sedangkan kabar baik yang telah diterima oleh Clayman adalah kabar yang dia dapatkan dari jaringan informasi miliknya yang ada di seluruh benua. Dan informasi itu mengatakan jika Veldora telah bangkit. Dan Veldora lah yang telah membantai seluruh pasukan Farmes, bukan Rimuru. Dan di sini, Clayman ternyata telah terkena jebakan dari Rimuru. Karena Rimuru sebelumnya telah sengaja merubah sebuah informasi tentang kebangkitan Veldora. Dan Rimuru juga telah menyebarkan informasi palsu bahwa pasukan Farmes telah dibantai oleh Veldora dan bukan oleh Rimuru. Karena sebelumnya, Rimuru telah memerintahkan Yom dan juga Diablo untuk menyebarkan semua informasi palsu bahwa Veldora lah yang telah membantai seluruh pasukan Farmes. Dan semua ini telah diperhitungkan oleh Rimuru. Tapi saat ini, Clayman sangat percaya diri dengan semua rencananya. Clayman tidak tahu bahwa dia telah terkena jebakan dari Rimuru. Bahkan Clayman saat ini terus tertawa dengan sangat senang. Dan Clayman bilang bahwa Rimuru hanyalah slime rendahan. Di sisi lain, Frey saat ini telah bersiap-siap untuk berangkat ke pertemuan Walpurgis. Tapi saat ini, Frey sedang sangat bimbang. Karena Frey merasa tidak nyaman karena dia telah berbohong kepada Milim. Frey di sini sebenarnya tidak berniat untuk melakukan hal yang telah dia lakukan kepada Milim. Frey melakukan hal itu karena Frey telah membuat sebuah kesepakatan dengan Clayman. Dan kesepakatan itu adalah jika Clayman ingin membantu Frey mengalahkan Charybdis, maka Clayman boleh meminta satu permintaan kepada Frey.
Dan awalnya, Frey tidak tahu apa yang akan diminta oleh Clayman. Dan karena sudah terlanjur, kesepakatan telah terjadi, dan Charybdis pun sudah kalah, maka mau tidak mau, Frey harus memenuhi satu permintaan dari Clayman. Dan permintaan Clayman itu adalah membantu Clayman untuk menjadikan Milim sebagai boneka. Setelah itu, Frey pun lalu membayangkan apa yang telah terjadi sebulan yang lalu. Beberapa bulan yang lalu, Milim telah mengunjungi daerah kekuasaan dari Demon Lord Frey. Dan tujuan Milim datang ke sana adalah Milim ingin menunjukkan kepada Frey tentang senjata baru miliknya yang telah dia dapatkan dari Rimuru. Dan senjata itu adalah Dragon Knuckle. Dan Frey yang melihat Milim sangat bangga dengan senjatanya, dia pun hanya bisa terus memuji. Lalu Frey pun langsung bertanya kepada Milim, dari mana Milim bisa mendapatkan senjata itu. Lalu Milim pun langsung bercerita kepada Frey tentang Rimuru dan juga kota Tempest. Dan setelah Milim selesai bercerita, Frey pun akhirnya mulai berpikir untuk segera menjalankan rencananya yang telah diberikan oleh Clayman. Dan rencana itu adalah untuk memberikan Milim sebuah kalung. Dan kalung itu adalah sebuah artefak yang dapat mengendalikan seseorang. Dan di kalung itu ada sebuah batu orb yang bernama Orb of Domination. Setelah itu, Frey pun lalu bilang kepada Milim bahwa dia memiliki sebuah hadiah karena Milim adalah temannya. Dan Frey pun langsung menunjukkan hadiahnya kepada Milim. Milim yang melihat itu, dia pun menjadi sangat senang. Milim melihat jika hadiah itu adalah sebuah kalung liontin. Dan di sini Milim tidak tahu jika itu adalah sebuah artefak. Setelah itu, Frey pun langsung memasang kalung itu di leher Milim. Dan dalam sekejap, sihir dominasi pun langsung diaktifkan. Dan ekspresi wajah Milim langsung berubah, seolah-olah Milim saat ini sudah dikendalikan. Setelah itu, Frey pun langsung memanggil Clayman. Dan Clayman ternyata sudah ada di ruangan itu, dan dia berada di sudut ruangan yang tidak terlihat. Lalu Frey langsung bilang kepada Clayman bahwa permintaan Clayman sudah diselesaikan oleh Frey. Dan Clayman pun langsung meninju wajah Milim yang saat itu terlihat sudah dikendalikan. Tapi Frey langsung menyuruh Clayman untuk berhenti memukul Milim. Dan Frey pun lalu bilang kepada Clayman jika dia sudah selesai dengan semua urusannya. Tapi Clayman langsung bilang kepada Frey bahwa Frey saat ini tidak bisa pergi begitu saja. Karena Frey saat ini sudah ikut serta dan menjadi pion milik Clayman. Frey yang mendengar itu, dia pun menjadi sangat kesal. Lalu Clayman langsung mengancam Frey. Clayman bilang kepada Frey, jika Frey tidak mau mengikuti semua perintahnya, maka Clayman akan membuat Milim menyerang Frey. Dan Clayman juga akan membuat Milim menghancurkan seluruh wilayah milik Frey, seperti wilayah Carrion. Frey yang mendengar itu, dia pun tidak punya pilihan dan terpaksa harus menuruti semua perintah Clayman. Dan sejak saat itu, Frey telah menjadi pion milik Clayman. Dan flashback tentang kejadian beberapa bulan yang lalu telah selesai. Di tempat lain saat ini, di sebuah wilayah yang dipenuhi dengan es yang sangat dingin, ada sebuah kastil yang sangat tinggi. Dan kastil itu bernama Kastil Icesphere. Dan wilayah ini adalah daerah kekuasaan dari Demon Lord Guy Crimson. Dan saat ini, Demon Lord Leon sedang berkunjung ke sana untuk bertemu dengan Guy Crimson. Karena Leon sudah diundang untuk datang. Dan tidak lama, Leon pun akhirnya sampai di daerah kekuasaan milik Guy.
Dan Leon langsung dipandu oleh iblis berambut hijau dan juga iblis berambut biru. Dan kedua iblis itu langsung memandu Leon untuk menuju ke ruangan Guy Crimson. Iblis berambut hijau bernama Mizari, dan yang berambut biru bernama Raini. Dan kedua iblis itu adalah bawahan dari Guy Crimson yang paling dipercaya. Dan kekuatan mereka ini sebanding dengan para Demon Lord. Dan tidak lama sampailah Leon di ruangan Guy. Dan Leon pun langsung dipersilahkan untuk duduk di kursi berhadapan dengan Guy Crimson yang telah duduk terlebih dahulu. Sedangkan Mizari dan juga Raini langsung berdiri di belakang Guy. Dan pembicaraan pun akhirnya dimulai. Dan setelah itu, Leon pun langsung bertanya kepada Guy. Leon bilang kepada Guy, kenapa Guy mengundangnya untuk datang. Dan Guy pun dengan tegas langsung menjawab bahwa dia ingin meminta Leon untuk hadir di pertemuan Walpurgis. Leon yang mendengar itu, dia pun lalu bertanya kepada Guy, apa alasan Guy memintanya untuk hadir di pertemuan Walpurgis. Dan Guy pun langsung memberitahu Leon. Guy bilang kepada Leon bahwa kematian Carrion kemungkinan sepenuhnya tidak benar. Dan Clayman telah bertindak terlalu jauh dengan memanfaatkan Milim. Dan bagi Guy hal itu adalah hal yang sangat buruk. Lalu Leon pun langsung bertanya kepada Guy, apakah menurut Guy Milim sudah dikendalikan oleh Clayman? Tapi Guy malah menjawab bahwa memikirkan Milim saat ini tidak ada gunanya. Dan Guy juga langsung bertanya kepada Leon, apakah kali ini Leon akan ikut dalam pertemuan Walpurgis? Dan dengan terpaksa, Leon pun akhirnya menjawab. Leon bilang kepada Guy bahwa kali ini dia akan ikut dalam pertemuan Walpurgis. Dan Guy yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang. Dan Guy pun langsung menawarkan Leon untuk tidur bersamanya malam ini. Tapi Leon yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kesal. Dan Leon bilang kepada Guy bahwa dia tidak tertarik dengan laki-laki. Tetapi Guy langsung membantah hal itu. Guy bilang kepada Leon, jika Leon mau, maka Guy bisa berubah menjadi wanita. Tapi Leon tidak menjawabnya, dan Leon memutuskan untuk mengalihkan pembicaraan. Dan Leon langsung bertanya kepada Guy, apakah Guy tahu tentang seseorang bernama Rimuru yang sebelumnya sudah diberitahukan oleh Ramirez? Dan Guy pun langsung menjawab. Guy bilang kepada Leon bahwa Clayman telah memberitahunya hal itu. Dan Clayman bilang bahwa Rimuru adalah seorang Demon Lord gadungan. Tetapi Guy pun langsung bilang kepada Leon, jika Rimuru ini memiliki kekuatan, maka dia tidak akan keberatan untuk membiarkan Rimuru menjadi seorang Demon Lord. Dan Guy juga memberitahu Leon sesuatu. Guy bilang kepada Leon bahwa Ramirez sudah meminta secara langsung tentang keikutsertaan Rimuru untuk diizinkan ke pertemuan Walpurgis. Dan Guy beranggapan jika Ramirez pasti ada sesuatu hal yang akan dibahas di pertemuan kali ini tentang tindakan Clayman. Sedangkan Leon yang mendengar nama Ramirez, dia pun menjadi sangat kesal. Leon bilang kepada Guy bahwa dia akan kesulitan jika berurusan dengan Ramirez. Dan Leon akan mencekik Ramirez sampai mati. Guy yang mendengar itu, dia pun langsung tertawa. Dan Guy bilang kepada Leon, jika Leon berencana untuk membunuh Ramirez, maka dia akan menjadikan Leon sebagai musuhnya. Tapi Leon langsung bilang kepada Guy, jika dia tidak serius ingin membunuh Ramirez. Dan Leon bilang kepada Guy bahwa dia yakin dia akan langsung kalah jika dia melawan Guy.
Karena Leon sangat tahu jika Guy, Milim, dan juga Ramirez adalah Demon Lord terkuat dan levelnya di atas Demon Lord yang lain. Setelah itu, Leon pun memberitahu Guy sesuatu, bahwa ada sebuah rumor yang telah dia dengar. Dan Leon bilang kepada Guy bahwa rumor itu adalah tentang kebangkitan Veldora si naga badai. Tapi tiba-tiba ada seseorang selain Guy yang sepertinya sangat tertarik dengan rumor itu. Dan orang itu langsung bereaksi saat Leon mengatakan jika Veldora sudah bangkit. Dan ternyata orang itu adalah Velzard si naga es, kakak dari Veldora. Yang ternyata Velzard saat itu sudah berada di dalam ruangan. Lalu Velzard langsung bertanya kepada Leon, apakah rumor itu adalah sebuah kebenaran tentang Veldora yang sudah dibangkitkan? Dan Leon pun langsung menjawab. Leon bilang kepada Velzard bahwa rumor itu adalah sebuah kebenaran. Leon bilang kepada Velzard bahwa dia juga sudah mengirimkan mata-matanya untuk mencari informasi tentang hal itu. Dan ternyata rumor itu adalah kebenaran. Velzard yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat kaget. Karena Veldora sudah bangkit, tapi Veldora tidak mengamuk. Di sini, Velzard sangat mengenal adiknya. Velzard tahu bahwa Veldora adalah naga yang sangat suka mengamuk. Lalu Velzard langsung bertanya kepada Leon, kenapa Veldora tidak mengamuk saat dia sudah dibangkitkan? Dan Velzard sampai berpikir jika Veldora saat ini sudah melemah karena Magicule-nya sudah hampir habis. Tapi Leon tidak menjawab hal itu karena Leon sendiri tidak memiliki informasi tentang hal itu. Setelah itu, Guy pun lalu bertanya kepada Leon, apakah Leon tahu siapakah orang yang sudah berhasil membuka segel Veldora? Dan di sini, Guy pun lalu berpikir bahwa pahlawan yang telah menyegel Veldora sudah tidak ada. Dan Velzard juga tidak melakukan apa-apa untuk menolong adiknya. Jadi Guy sangat bingung siapakah yang telah melepaskan segel Veldora. Lalu Leon langsung memberitahu Guy jika informasi yang telah dia dapatkan mengatakan jika Veldora bangkit karena banyaknya korban perang antara Varmus dan juga Tempest. Dan hal itu menyebabkan Veldora bangkit kembali. Tapi Guy yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat ragu dan tidak percaya dengan rumor tersebut. Tapi Velzard lalu bilang kepada mereka berdua bahwa dia memiliki teori yang lain. Velzard bilang bahwa kemungkinan Veldora sudah ditelan bersama dengan segelnya. Dan Veldora sudah ditempatkan di sebuah ruang dimensi khusus milik seseorang. Dan Guy yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat bingung. Lalu Guy bilang, jika teori Velzard benar, maka orang yang telah berhasil melepaskan Veldora, orang itu pastilah memiliki kekuatan yang sangat kuat. Bahkan bisa dibilang setingkat dengan pahlawan dan para Demon Lord. Dan Guy pun lalu memberitahu Leon bahwa dia dan juga Velzard sebenarnya bisa melepaskan segel itu. Dan jika orang itu juga mampu, maka orang itu bisa dibilang memiliki kekuatan setingkat dengan Guy dan juga Velzard. Dan Guy yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat senang karena datangnya orang baru yang sangat kuat. Lalu Guy pun langsung bertanya kepada Leon, apakah orang yang berhasil membuka segel Veldora kemungkinan adalah Rimuru? Dan Leon pun langsung menjawab jika kemungkinan orang itu adalah Rimuru. Guy yang mendengar hal itu, dia pun menjadi sangat senang dan juga tertarik. Dan Guy bilang kepada Leon bahwa pertemuan Walpurgis kali ini akan sangat menarik.
Dan setelah itu, Guy pun lalu bertanya kepada Velzard dan juga Leon, kenapa Veldora terlihat sangat patuh dan tidak mengamuk. Lalu Velzard pun langsung menjawab. Velzard bilang kepada Guy bahwa kemungkinan Veldora sudah melemah. Dan Velzard langsung memberitahu mereka berdua bahwa Veldora adalah seorang naga yang memiliki aura yang sangat kuat. Dan saat ini, dia hanya bisa merasakan sedikit aura milik Veldora. Dan auranya kali ini sangatlah lemah. Di sini mereka tidak tahu jika Veldora itu sudah bangkit dan sudah diajarkan Rimuru untuk menahan auranya. Sehingga Velzard menganggap jika Veldora sudah melemah. Setelah itu, Leon pun langsung memutuskan untuk segera pergi. Karena Leon tidak peduli dengan pembicaraan saat ini. Leon tidak peduli dengan Veldora ataupun Demon Lord yang baru. Dan akhirnya pembicaraan pun selesai dan Leon pergi meninggalkan Guy. Dan tidak lama, Guy pun akhirnya memutuskan untuk segera pergi ke pertemuan Walpurgis. Sedikit informasi, Guy Crimson adalah seorang Demon Lord yang terkuat saat ini. Dan Guy ini adalah salah satu dari iblis primordial, sama seperti Diablo. Primordial Demon, atau bisa disebut sebagai iblis purba, adalah iblis yang usianya sangat tua, melebihi iblis yang lain. Dan bisa dibilang mereka ini adalah leluhur para iblis. Semakin tua umur iblis, maka semakin kuat pula kekuatannya. Dan saat ini diketahui bahwa iblis primordial berjumlah 7 orang. Dan 7 orang ini mewakili setiap warna yang menggambarkan mereka. Warna-warna itu adalah merah, hitam, hijau, biru, ungu, putih, dan kuning. Dan Guy Crimson adalah salah satu dari 7 iblis primordial. Dan dia mewakili warna merah, atau bisa disebut dengan si merah. Dan sebelum memiliki nama, Guy dipanggil dengan nama Roach, yang artinya merah. Sedangkan Diablo, dia mewakili warna hitam, dan biasa dipanggil dengan si hitam. Dan Diablo, sebelum diberi nama oleh Rimuru, dia dipanggil dengan nama Noir. Dan Noir artinya hitam. Dan nama Guy adalah nama yang dia dapatkan saat dia dipanggil ke dunia oleh manusia. Dan dia langsung membantai seluruh orang yang ada di kerajaan yang telah memanggil dirinya. Dan saat dia membantai semua orang yang ada di sana, orang-orang itu pun lalu menjerit. Dan jeritan itu terdengar seperti mereka meneriakkan kata-kata dengan lafal Guy. Sehingga secara otomatis, si merah pun mendapatkan nama Guy. Dan dia pun lalu berevolusi menjadi True Demon Lord setelah dia mendapatkan nama itu. Dan perlu diketahui, di sini saat Guy dipanggil ke dunia oleh manusia, dia tidak datang sendirian. Dan dia bersama dengan 2 teman iblisnya. Dan ternyata 2 teman iblisnya itu adalah iblis primordial. Dan mereka ini adalah si biru dan juga si hijau. Si hijau sebelum diberi nama oleh Guy, dia dipanggil dengan nama Ford, yang artinya hijau. Sedangkan si biru sebelum diberi nama oleh Guy, dia dipanggil dengan nama Bleu, yang artinya biru. Setelah itu, mereka pun diberi nama oleh Guy. Si hijau diberi nama oleh Guy dengan nama Mizari, yang mencerminkan kesengsaraan umat manusia. Sedangkan si biru diberi nama oleh Guy dengan nama Raini, yang menggambarkan hujan darah dimanapun dia berada. Dan sejak saat itu, mereka pun memutuskan untuk setia kepada Guy.
Dan setelah itu, Gi pun akhirnya menjadi seorang Demon Lord pertama yang ada di dunia. Dan tidak lama setelah kejadian itu, terjadilah sebuah tragedi yang lain. Dengan lahirnya seorang anak dari rahim seorang manusia. Tapi anak itu adalah anak dari Veldanava, yaitu naga Raja Bintang. Veldanava memberikan sebagian kekuatannya kepada anaknya yang bernama Milim. Dan karena kejadian itulah, akhirnya Veldanava harus kehilangan sebagian kekuatannya. Dan dunia tidak menyukai hal itu. Dan setelah menjadi lemah, tubuh spirit milik Veldanava akhirnya mulai terurai. Dan hal itu membuat dirinya turun ke bumi dan memiliki tubuh fisik saja. Dan setelah dia turun di bumi, Veldanava pun menjadi nenek moyang dari semua jenis naga yang ada di dunia. Dan semua jenis naga yang ada di dunia berasal dari Veldanava, yang saat ini sudah tidak memiliki tubuh spirit lagi. Dan suatu hari, Raja Naga Bintang, yaitu Veldanava, memberikan anaknya sebuah hewan peliharaan. Dan hewan peliharaan itu adalah seekor naga kecil, yang nantinya akan digunakan oleh Veldanava sebagai wadah reinkarnasi dirinya jika dia sudah mati. Tapi ternyata naga kecil itu malah dibunuh oleh sebuah kerajaan. Dan Milim yang mengetahui hal itu, dia pun menjadi sangat marah. Dan Milim langsung mengamuk dan memusnahkan seluruh kerajaan itu tanpa tersisa. Tapi saat itu, Milim tidak bisa mengendalikan amarahnya. Dan Milim pun terus mengamuk tanpa henti. Dan Milim hampir menyapu bersih semua kehidupan yang ada di dunia. Dan Gi yang mengetahui hal itu, dia pun berusaha untuk menghentikan Milim. Dan akhirnya, Gi Crimson dan Milim pun saling bertarung. Dan pertarungan itu berlangsung selama 7 hari 7 malam. Dan membuat daerah pertarungan mereka menjadi rata dengan tanah. Tetapi dalam pertarungan itu tidak bisa ditentukan siapa pemenangnya. Karena pertarungan itu telah berakhir saat Milim sadar kembali. Dan ternyata yang telah berhasil membuat Milim sadar kembali adalah Ramiris. Dan Ramiris saat itu adalah seorang pemimpin dari para roh. Tetapi Ramiris berhasil menyadarkan Milim dengan pengorbanan yang sangat besar. Dan saat itu Ramiris merelakan dirinya untuk terkena aura dari iblis dan juga naga secara bersamaan. Dan karena hal itu, Ramiris akhirnya menjadi kehilangan sebagian besar kekuatannya. Dan Ramiris yang telah menjadi lemah, Ramiris pun langsung jatuh ke tanah dan menjadi seorang peri yang terus bangkit jika dia mati. Dan karena pengorbanan Ramiris lah, akhirnya dunia tidak hancur karena pertarungan Gi dan Milim. Lalu Gi dan Milim pun akhirnya menciptakan sebuah kesepakatan. Dan akhirnya terbentuklah 3 Demon Lord pertama. Dan mereka ini adalah Gi Crimson, Milim dan juga Ramiris. Dan mereka bertiga dikenal sebagai 3 Demon Lord purba yang terkuat saat ini. Dan setelah itu muncullah para Demon Lord generasi kedua. Dan mereka ini adalah Dagrul, Ruminas dan juga Dino. Mereka ini tidak sekuat generasi pertama, yaitu rombongan Gi. Tapi kekuatan mereka cukup kuat untuk menguasai dunia. Lalu setelah itu muncullah yang ketujuh, dan dia adalah Leon. Dan Leon ini awalnya adalah seorang pahlawan. Dan dia adalah teman dari Gi. Tapi Leon cukup kuat karena Leon berhasil mendapatkan ultimate skill. Dan Leon pun akhirnya berhasil menjadi seorang Demon Lord yang ketujuh.
Setelah itu, baru hadirlah para Demon Lord yang baru. Dan mereka ini tidak sekuat Demon Lord generasi kedua dan juga generasi pertama. Dan mereka mampu menjadi seorang Demon Lord karena berhasil bertahan dari perang Tenma. Dan mereka ini adalah Clayman, Frey dan juga Carrion. Tapi mereka ini bukanlah true Demon Lord. Dan mereka ini hanyalah orang kuat yang memiliki banyak pasukan dan juga wilayah, sehingga diakui sebagai Demon Lord. True Demon Lord hanya lahir di antara generasi pertama dan kedua saja. Dan Rimuru menjadi satu-satunya Demon Lord dari generasi baru yang berhasil berevolusi menjadi True Demon Lord. Tapi Clayman nantinya di akhir hidupnya, dia akan berhasil berevolusi menjadi seorang True Demon Lord. Dan ini akan dibahas di chapter berikutnya. Oke guys, pembahasan kita di chapter kali ini selesai sampai di sini dulu, dan kita bakal lanjut lagi di chapter selanjutnya. See you next time, bye bye.